Halo guys, jadi belakangan kita melihat ada banyak kalangan, entah itu tua, entah itu muda, semua berbicara mengenai dunia trading forex. Jadi kita mau tahu sebenarnya apa sih yang menarik di dalam dunia trading forex. Dan hari ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha sukses di wilayah Banten. Kita mau tahu apa sih yang membuat dia begitu tertarik dengan dunia forex. Bukankah dia sudah memiliki bisnis yang sudah sangat sukses? Beliau ini adalah seorang produsen dari furniture, salah satunya ada spring bed dan juga lain-lainnya. Nah, saat ini kita akan cari dia, kita akan ketemu dia, kita akan wawancara langsung. Dan supaya dari hasil wawancara ini kita bisa memperoleh sesuatu dari dia. Oke, saat ini saya berada di Mall Alam Sutra. Kita ada janjian ketemu di sini. Oke, nanti sampai ketemu dan kita akan dengar ceritanya, teman-teman. Sampai sini dulu, kita cari dia dulu ya. Oke, kita akhirnya ketemu Pak Rudi di food court. Kebetulan beliau lagi. Halo Pak Rudi, apa kabar? Baik. Nah, ini kita kepingin ngobrol-ngobrol nih. Ya. Pak Rudi ini kan seorang pengusaha. Kenapa masih tertarik di dalam dunia trading forex ya? Kalau saya tertarik dunia forex karena saya melihat itu industri forex itu sangat besar sekali marketnya ya. Karena industri forex itu merupakan satu industri yang anti resesi. Satu itu anti resesi. Oke. Kedua, marketnya sangat besar sekali. Oh. Ketiga, kalau kita masuk dalam industri forex ini, kita bisa melakukannya sendiri. Dan juga kita bisa bebas waktu juga. Maksudnya bisa sendiri, nggak butuh karyawan gitu kan Pak? Iya betul, kita bisa maintenance sendiri. Hebat ya. Kita bisa kerjanya ini kayak bisa traveling lah. Terus sudah berapa lama Bapak terjun di dalam dunia ini ya? Sudah hampir 2 tahunan lah. Gimana Pak? Apakah selalu untung atau gimana? Nggak selalu untung. Ini namanya trading ini kan kita butuh ada loss, ada profit juga. Tapi secara yang penting kan akumulasinya dalam per bulan itu ada profit apa enggak gitu. Pak, jadi ngomong-ngomong Bapak total pernah loss berapa ya Pak ya? Ya kalau dibilang angkanya sih lumayan besar ya. Tapi nggak usah sebut angka lah. Itu dulu kita awal-awal memang ya berdarah-darah ya. Tapi ya memang itu butuh proses ya kalau kita belajar trading ini ya. Kita nggak bisa punya duit harus langsung trading ya, nggak bisa. Kita harus butuh skillnya. Kedua, money manajemennya harus terukur, sama risknya juga gitu. Ini boleh dibilang kita perlakukan sama dengan bisnis lah, yang bisnis sektor real kita gitu. Jadi maksudnya kayak kita dagang gitu kan. Misalnya kan kadang nggak setiap bulan, kadang bisa untung juga kan kadang bisa juga sepi atau apa. Kan kadang dagang itu juga bisa ada ruginya, kadang ketemu di bulan dimana bisa untung banyak juga, lagi omset lagi naik besar gitu kan. Itu di sektor real sama sekali dengan di industri forex. Pak, jadi apakah belajar forex itu maksudnya bisa autodidak atau harus belajar sama guru ini? Harus belajar sama guru atau mentor ya. Kalau autodidak itu nggak bisa, menurut saya itu
jarang sekali orang yang bisa. Itu perlu bimbingan lah kalau menurut saya ya, kalau forex itu ya, kita nggak bisa secara autodidakt langsung bisa. Rata-rata orang pasti harus belajar dulu sama mentor ataupun guru. Kedua harus punya pengalaman juga, harus mengalami ini dulu Sengsara dulu. Sengsara kadang kebanyakan kebanyakan orang kalau yang udah berhasil rata-rata mereka ada beberapa teman ya itu rata-rata di awal-awalnya memang ya mengalami Jalan-jalan dulu ya. ya karena kenapa? Karena mereka masih belum tahu ya, jadi main hajar. Kedua risk MM-nya nggak keukur semuanya. Selama ini kalau kita pelajarin ternyata risk management itu sangat penting sekali. Makanya kenapa di luar sana banyak yang mengalami loss ya karena itu kadang kita tidak sadar loh, ternyata kita udah hitungin sekarang selama kita udah pengalaman 2-3 tahun ini kita baru sadar oh ternyata itu sangat penting itu risk management itu sama persis dengan kita perlakukan di sektor real kita nggak boleh main hajar. Memang kita misalnya mau untung sebulan berapa persen, nah misalnya oke lah anggap 10% atau 20%. Kalau misalnya kita mau besar ya gedein modalnya gitu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan mana sih marginnya lebih gede dibandingkan usaha konvensional, Pak? Cuman kalau menurut saya sih kalau kita udah berhasil di trading sih kalau menurut saya sih bisa lebih besar ya daripada sektor real ya. Keuntungan kita trading itu kan kelebihannya kan banyak sekali. Pertama kita bebas waktu. Kedua kita nggak butuh karyawan. Kita nggak usah maintenance karyawan. Nggak usah biaya operasional segala macam. Itu jauh. Pokoknya keuntungan, kelebihan, benefitnya banyak sekali lah kalau kita bisa trading ya. Modalnya berapa besar sih? Kenapa saya lihat kadang-kadang anak remaja pun bicara dunia trading, kadang-kadang sudah kakek nenek pun bicara dunia trading. Emang modalnya berapa besar sih mulainya, Pak ya? Ya tergantung kita maunya profit sebulan berapa persen, maunya untungnya berapa. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya kita cuma butuh 10 juta ya berarti sekitar 10% per bulan, berarti 10 juta berarti sekitar $800. Berarti kita mungkin ya kalau dengan uang 8 sampai 10 ribu ya cukup lah modalnya. Kalau kita mau cari 10%, kalau misalnya kita 20% bisa juga kalau misalnya kalau trading kita lagi bagus. Apakah semua orang bisa terjun ke dalam dunia ini, Pak? Bisa, tapi yang penting harus belajar dulu. Nggak bisa sembarangan. Banyak kan orang kenapa gagal ya itulah karena mereka tidak menggunakan MM yang baik, risk reward yang baik. Itu sangat penting itu kalau risk reward. Dulu saya awal-awal karena kenapa gagal ya karena ya itu main modalnya kecil mau hajar lot besar. Memang sekali profit ya besar tapi nggak awet, nggak long time. Artinya ya jangan terlalu tamak lah ya di dunia ini ya. Iya nggak boleh serakah. Ya yang penting harus disiplin lah kita kalau trading itu nggak boleh. Harus kalau kita punya SOP ya harus sesuai SOP kita, nggak boleh kita hajar-hajar semaunya kita. Memang kalau kita biasa ya awal-awal pemula kita trading itu memang kadang kita terlalu nafsu serakah semuanya, greedy segala macam. Apa saran terakhir Pak Rudi buat ini nih pendatang baru di dunia trading forex? Menurut saya sih, saran saya sih bagi pemula ya sebaiknya belajar dulu lah, jangan sampai yang keulang lagi yang
yang lalu-lalu ya, misalnya trader yang udah loss banyak gitu, baru akhirnya baru sadar, baru harus ngalami dulu loss banyak baru bisa berhasil. Kalau saya sih ya lebih baik ya cari mentor ataupun guru yang bisa benar-benar mau ngajarin, ya itu belajar pada mereka. Pertama ya harus belajar dulu, ketemu caranya bagaimana supaya bisa make money gitu, supaya bisa ketemu style kita apa gitu. Soalnya setiap orang itu pasti punya style yang berbeda-beda. Ada yang sistemnya invest, ada yang sistemnya scalping segala macam. Itu di trading itu kan ada beberapa ini ya, tipe gitu. Jadi ketemu karena style kita di mana. Kedua, instrumennya kita apa gitu. Kadang nggak bisa juga setiap orang harus sama, karena karakternya beda-beda. Kadang ada orang nyaman di forex, ada orang nyamannya di emas, ada orang nyamannya di oil, ada macam-macam, ada yang nyaman di Nasdaq. Pokoknya intinya yang bisa make money buat kita yang mana ya, itu yang kita pilih. Jangan kita jadi kunci awal jadi kita masuk sebelumnya harus belajar dulu dong ya, intinya Pak Rudi ya. Belajar itu paling penting. Kalau nggak belajar mah uang segunung pun habis. Banyak teman-teman saya, termasuk saya lah, udah habis banyak sebenarnya. Cuman ya belakangan ini udah mulai ketemu caranya gitu. Jadi perlu adaptasi dulu lah ya, sambil belajar ya. Dulu, tapi ya kita awal jangan ngeri dulu, kalau bisa ya kita latihan dulu. Kalau nggak pakai akun sen, kalau nggak ada demo. Oke, menarik nih Pak Rudi hasil perbicaraannya nih. Semoga bisa memberi pelajaran yang berharga buat para newbie atau pendatang baru ya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Sukses buat Pak Rudi ya.